Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini membahas tentang uh, studi Islam, yakni Islam menjadi objek kajian dari disiplin ilmu antropologi. Salah satu definisi tentang antropologi yaitu definisi tentang manusia menjadi kajian atas pengetahuan. Salah satu pendekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu arkeologi fisik sama arkeologi budaya. Arkeologi fisik itu larinya pada paleontologi, itu membahas tentang asal usul manusia secara evolusi, dalam artian manusia yang asli daerah situ punya perubahan secara physically. Secara budaya nanti pada arkeologi, bagaimana suatu arca, bagaimana suatu mahakarya. Misalnya kalau kita punya itu Candi Borobudur, bagaimana candi-candi Brahma, apapun itu mempunyai warisan tersendiri yang lebih awal sebelum Islam datang. Proses ini akan larinya pada proses Islamisasi dari orang-orang pribumi pribumi Nusantara, maksudnya tokoh-tokoh besar yang sejarah mengatakan itu adalah pedagang. Tapi kalau salah satu teori dari Prof. Agus Nyoto, bukan pedagang, tetapi beberapa dakwah yang fokus untuk berdakwah, bukan malah dagang. Untuk memahami tentang ini akan lari pada bagaimana perbandingan, dalam artian berproses tentang Islam masuk dengan di Nusantara dengan daerah yang lain. Salah satu penelitian yang di satu jurnal, yakni perbandingan di Nusantara ini dengan Maluku. Di Maroko itu penyebaran tentang Islam sifatnya itu agresif, sifatnya itu sangat lebih pada mengikat. Bagaimana Islam itu masuk tidak pelan-pelan, tidak mengikuti proses keadaan manusia secara entitas di sana. Nah, kalau di Nusantara sifatnya sinkretik, itu bagaimana penggabungan antara budaya atau keadaan pemikiran di Nusantara untuk tidak disinkretikkan, tidak digabungkan, sehingga tidak mempunyai sifatnya itu kontradiktif, sifatnya itu memberikan tabrakan, tetapi pelan-pelan secara tokoh-tokoh besar masuk untuk bisa memahami konteks di sana. Dari antropologi ini kita bisa memahami secara jati diri sendiri. Pribumi itu tidak hilang, tidak dihancurkan, tapi mempunyai sejarah bagaimana orang-orang terdahulu, nenek moyang kita itu mempunyai pikiran atau ekspresi sendiri, sehingga timbullah suatu kebanggaan yang larinya pada suatu keajaiban dunia. Bagaimana orang-orang dulu membuat suatu karya-karya tersendiri. Islam memang kalau kita pikirkan memang kan awalnya tidak meluluh langsung mendalihkan ini benar dan itu salah, tapi masuk pada bagaimana manusia atau keadaan orang-orang di Nusantara, keadaannya bagaimana, bagi budayanya. Nah, kalau melepas pada objek orang yang diajak itu, kita tidak mendalami bagaimana budayanya, akan
akan terbentur, akan menjadi gesekan yang besar, sehingga tidak ada maksud dan tujuannya Islam untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat dari udu ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Sehingga proses dari ini para pendakwa dari Gujarat ataupun dari Arab ataupun dari Eropa atau dari Cina atau India masuk menyebarkan itu sangat menguji secara lapangan bagaimana keadaan orang-orang yang asli pribumi. Nah, dari proses sinkretik ini, penggabungan dari budaya atau pikiran dari pribumi akan menimbulkan nuansa tersendiri, jati diri itu sendiri. Islam akhirnya mempunyai ciri yang tidak berbau budaya yang dibawa dari budaya yang luar, tapi asli dari kita. Sehingga Islam akan kita lebih dipahami karena pendekatan disiplin ilmu ini, sehingga kita mempunyai dasar pijakan sendiri. Kalau keislaman kita mempunyai standing atau konsep tersendiri. Alhasil Islam yang kita miliki adalah Islam yang sifatnya sangat teoritis, yang sifatnya juga mempunyai historis, tidak lepas oleh sejarah. Oke, terima kasih.